Lalu Nabi SAW berkata, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian sampai kalian semua terbunuh. Mendengar kata-kata yang tegas dan keras dari mulut Nabi SAW, anehnya tiba-tiba saja orang-orang Quraisy tadi yang mencaci maki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, maafkanlah kami. Setelah berjalan beberapa waktu, datanglah wahyu yang memerintahkan Nabi SAW menyebarkan dakwah beliau kepada seluruh manusia. Bukan hanya penduduk Mekah, tapi seluruh manusia di muka bumi. Ya, tapi Nabi tentu mulai dari Mekah nantinya. Allah menjelaskan tentang perintah ini dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ini urutan 15 dalam Al-Quran, ayatnya 94 sampai 99. Jadi kurang lebih 5 ayat ini turun, ya, kepada Nabi SAW 94 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sekali lagi saya ingatkan, mungkin jemaah sudah pernah tahu tapi ada mungkin sebagian yang belum tahu, bahwasanya mempelajari sirah Nabi itu akan memberikan jawaban tentang sabab nuzul ayat, sebab turunnya ayat-ayat, dan dengan memahami sebab turunnya ayat maka lebih mempermudah kita untuk memahami maksud Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga di sini kita perhatikan turunnya ayat Al-Qur'an itu tidak seperti urutan Quran sekarang. Seperti kalau kita buka mushaf Al-Quran sekarang kita temukan Al-Fatihah dulu, ya, ada di awalnya, tapi itu tidak masuk dalam urutan, ya, khusus, secara khusus urutannya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan masuk dalam urutan pertama, ya. Al-Fatihah ditaruh pertama sekali, kemudian yang kedua baru surah Al-Baqarah, kan gitu, baru masuk Al-Imran dan seterusnya. Nah, sementara kita lihat dari pertama kita belajar sirah, belum ada satupun surah Al-Baqarah dan Al-Imran turun di Mekah, gitu ya. Belum ada sama sekali yang turun di kasus-kasus yang sudah kita bahas, gitu. Sementara dalam Al-Quran ditulis dia termasuk surah yang nomor 2, ya. Inilah salah satu hikmah bahwasanya Al-Quran turun dulu dengan tidak beraturan seperti surah kita sekarang. Nanti Nabi SAW yang mengajarkan kepada para sahabat, letakkan ayat ini di surah ini, letakkan surah ini di nomor sekian dari surah urutannya. Itu semua sesuai dengan tuntunan wahyu nantinya. Jadi Al-Quran turun sesuai dengan kasus dulu yang terjadi pada zaman itu. Nanti setelah itu baru Nabi SAW atur di mana diletakkan dan surah apa dan di surah apa, gitu. Baik, terjemahannya ayat 94-nya, maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan. Sekarang perintah terang-terangan mendakwakan Islam, apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kalau ada orang yang nolak, tetap tidak mau, dia mau musyrik, tinggalin aja. Dakwain orang yang mau menerima. 95 ayat 95, sungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu. Tidak usah khawatir. Siapapun yang berdakwah, yang penting dia dalam keadaan benar, nggak usah khawatir. Allah SWT menjaga orang yang mendakwakan agamanya. Ayat 96, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan lain di samping Allah atau selain Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Jadi orang-orang musyrik Mekah yang nolak, udah tinggalin aja. Mereka tetap saja mau sembah berhala, mau menganggap ada Tuhan selain Allah, maka mereka akan tahu akibatnya. Apa yang kau ancamkan akan datang kepada mereka. Siksa api neraka, siksa alam barzah di kuburan, dan seterusnya. Kemudian ayat 97, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwasanya dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi pada saat orang Quraisy beliau nyampein ayat, langsung orang Quraisy bilang itu bohong, sihir. Beliau sampaikan tentang hukum Allah, dianggap beliau adalah pembohong dan seterusnya. Jadi Nabi SAW terganggu. Bayangin kalau kita lagi ceramah, nyampein tentang ayat Quran, lalu ada satu orang berdiri mengatakan itu bohong, nggak mungkin, ya. Terganggu tentunya, gitu kan? Terganggu. Nabi SAW ditolak, dicaci maki, dianggap penyihir, difitnah beragam macam. Allah mengatakan, kami sungguh mengetahui wahai Muhammad bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Di ayat 98, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu, ya. Di sini artinya sabar saja, jalanin, bertasbihlah dan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud. Jadikan sholat sebagai penolongmu.
Dan ayat 99, serta sembahlah Tuhanmu, yakini apa yang kamu sedang imani sekarang, sampai kau meninggal dunia. Sampai engkau meninggal dunia. Karena ayat ini turun jemaah sekalian, maka Nabi SAW pada pagi harinya langsung menaiki sebuah bukit yang bernama Abi Kubais di Mekah. Dan bukit ini cukup tinggi, ya, dan di situ memang orang-orang Mekah kalau ingin mengiklankan sesuatu penting, naik kemudian teriak dengan suara keras. Kalau kita sekarang kan tidak perlu ada mikrofon, tapi kalau dulu tidak ada. Maka orang naik ke tempat tinggi kemudian teriak sehingga terdengar. Apa yang terjadi? Beliau pada saat naik di Gunung Abi Kubais yang berada tidak jauh dari Ka'bah, tentu sekarang posisinya itu kurang lebih istana raja. Kalau anda sudah pernah ke Haram Mekah, itu keluar dari Bab Malik Abdul Aziz, sebelahnya kan ada istana raja, itu dulu Gunung Abi Kubais di situ, bukitnya di situ. Lalu Nabi SAW berteriak dengan suara sangat keras, beliau mengatakan wa sabaha. Ya, kata-kata wa sabaha ini biasanya dipakai oleh orang Arab ya pada zaman itu untuk mengingatkan tentang bahayanya ada serangan yang akan datang dari musuh. Beliau berteriak wa sabaha dengan keras. Begitu mendengarkan wa sabaha ini, seluruh orang Quraisy langsung kumpul. Ya, seperti misalnya kalau Al-Ihsan ini dijadikan sebagai tempat informasi, setiap ada informasi kematian misalnya diiklanin, misal contoh, kemudian orang-orang pada datang atau ngumpul mengambil informasi, contoh saja ya, zaman sekarang tentu tidak butuh itu. Jadi seperti itu kurang lebih Gunung Abi Kubais, orang pada kumpul bercari informasi baru. Nah pada saat itu yang terjadi adalah setelah mendengar ya teriakan tadi mereka kumpul, lalu setelah mereka lihat di atas Gunung Abi Kubais ternyata Nabi Muhammad SAW, maka mereka tambah penasaran. Serentak semuanya mengatakan yang teriak adalah As-Sadiqul Amin, orang yang terpercaya dan orang yang paling jujur di antara kita. Berarti ada informasi yang penting yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Waktu itu tentu mereka belum tahu kalau Nabi seorang Nabi ya. Karena ini baru sekarang diperintahkan dakwah terang-terangan. Sebelumnya kan dakwah sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang tertentu. Tapi orang-orang Quraisy semuanya belum tahu. Sekarang Nabi SAW akan menyampaikan secara terang-terangan. Lalu beliau berteriak dengan suara keras berkata, bagaimana wahai Quraisy, bila seandainya aku mengatakan pada kalian di belakang bukit ini terdapat pasukan yang akan menyerang kalian sebentar lagi. Apakah kalian akan percaya? Maka serentak semuanya menjawab mengatakan tentu, karena kami belum pernah mendapati atau mengetahui engkau berbohong. Tidak pernah Nabi bohong satu kali pun. Satu kota Mekah tahu beliau jujur. Tidak pernah bohong sekalipun dalam hidupnya, tidak pernah bohong. Alaihissalatu wassalam. Lalu beliau SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya aku adalah seorang utusan Allah. Dan di antara kedua tanganku ada siksaan Allah yang pedih. Artinya yang menolak untuk beriman kepada Allah dengan risalahku ini akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar pernyataan Nabi SAW itu, maka Abul Uzza ini julukannya Abu Lahab. Ya, paman Nabi SAW sendiri yang turun surah Lahab. Ya, itu menceritakan tentang kematian dia, ya, kehancuran dia dengan istrinya karena menolak dakwah. Abu Lahab lalu berkata, tabban laka ya Muhammad, kecelakaan untuk kau hai Muhammad. Apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk menyampaikan ini? Maksudnya kamu kumpul kami hanya mengatakan kau adalah Rasul, kau utusan Allah. Maka Abu Lahab pun membubarkan orang-orang, dan setelah kejadian tersebut istri Abu Lahab lalu mengumpulkan ranting-ranting pohon yang penuh dengan duri dan meletakkan pada jalan yang akan dilalui oleh Nabi SAW. Jadi ini nggak ada alasan gitu. Nabi hanya ajak mereka syahadat waktu itu. Berimanlah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku dan Rasulullah. Selesai, syahadat saja. Tapi terjadi beda sekali antara Abu Lahab dengan Abu Bakar. Abu Bakar langsung terima dan Abu Lahab langsung menolak. Ada juga sebuah pelajaran besar di sini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita kadang-kadang orang Indonesia ini berpikir Mekah itu sekarang dengan Madinah tidak ada orang jahat. Karena dianggap kota suci. Ingat ya, di zaman Nabi dulu ada Abu Bakar dan ada Abu Lahab, sampai hari ini masih ada itu. Tapi Abu Lahabnya sekarang masih sudah Muslim, kan gitu. Bedanya akhlaknya akhlak Abu Lahab, tidak sholat, kan gitu, nggak ibadah, menipu orang, ada di Mekah itu dan ada di Madinah, bukan tidak ada. Jadi jangan sampai salah faham, gitu kan. Ini juga perlu diketahui, di sana ada orang baik, ada orang jahat, gitu kan. Ada juga yang kekeliruan yang sangat fatal di Indonesia, dianggap negara Saudi itu semuanya buruk, kan gitu. Semuanya negatif.
Kan gitu. Ini juga hal yang perlu diperbaiki. Jangan lupa, di sana adalah lahir Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semuanya sahabat-sahabat yang mulia. Walaupun dari sisi lain memang ada Abu Jahal, ada Abu Lahab gitu kan. Tapi memang tetap ada orang-orang baik dan ada orang-orang buruk. Itu sudah umum sifatnya. Apa yang terjadi? Abu Lahab ini menolak dakwah Nabi SAW dan dia yang membuat orang-orang teralihkan pertama sekali dakwah. Dan bukan cuma itu. Dia dengan istrinya sepakat untuk menghalangi Nabi berdakwah. Tidak ada sebab, gitu kan? Istrinya mengumpulkan ranting-ranting pohon yang berduri ditaruh di jalan-jalan yang Nabi akan lewatin supaya Nabi nggak jalan gitu. Oleh karena itu turunlah setelah tadi surah yang terakhir tentang perintah dakwah itu turun surah Lahab. Al-Lahab. Al-Lahab ini tentang Abu Lahab sendiri, surah nomor 111 ayat 1 sampai ayat 5 lengkap turun. Jadi ini surah kedua yang turun lengkap setelah surah Ad-Duha. Setelah surah Wad-Duha, inilah surah kedua yang turun secara lengkap. Awalnya tidak, surah-surah turun berserakan, artinya tanda kutip ya, ayat-ayat turun sesuai dengan kasus, tapi ini tidak. Ini memang turun lengkap. Kita sudah tahu sama-sama tentunya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Jadi di sini Allah SWT mengatakan binasalah kedua tangannya Abu Lahab. Tabbat yada itu artinya binasalah, hancurlah kedua tangan Abu Lahab. Dan sesungguhnya ia pasti akan binasa. Tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada, yada itu tangan. Kehancuran, kebinasaan tangannya Abi Lahab, tangannya Abu Lahab, watab, dan dia juga sendiri pasti akan binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, ma agna anhu tidak akan berguna baginya. Maluhu, harta yang sudah dia kumpul selama ini, wa ma kasab, dan apapun yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang apinya bergejolak. Sayasla naran, dia akan masuk ke dalam api dzata lahab yang apinya bergejolak. Wa imra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab. Hammalata itu yang telah memikul. Hatab itu kayu berduri tadi, ranting-ranting berduri. Fi jidha hablum min masad, dan di leher mereka nanti akan ada tali dari sabut. Ya, maksudnya ini ciri khasnya yang terjadi pada istri Abu Lahab tadi. Ya, di lehernya itu ada seperti sabut yang ditaluk itu pada saat dia bawa ranting-ranting tadi. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendakwai kerabat terdekatnya. Ya, pada saat itu setelah menyampaikan secara umum untuk masyarakat Mekah, lalu disuruh fokus ke keluarganya. Ya, mulai dari keluarganya kemudian dia sebarin ke seluruh orang, gitu kan. Allah menceritakan tentang perintah ini dalam surah Asy-Syu'ara urutan 26 ayat 214. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan beritakanlah, sampaikanlah dakwah Muhammad dimulai kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dulu. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW kemudian mengumpulkan seluruh kerabat terdekatnya dari keturunan Abdul Muttalib, kakeknya beliau, dikumpulkan semuanya di rumah beliau SAW. Jadi beliau pertama adakan seperti pengajian gitu, undang semua ke rumah beliau, semua keluarganya saja. Sebelum beliau SAW bicara, karena kebetulan salah satu kerabatnya dia adalah Abu Lahab, ya. Abu Lahab tadi yang telah Allah turunkan surah khusus untuknya, itu ancaman. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan lagi agamamu yang telah engkau sampaikan di gunung Abi Kubais beberapa hari yang lalu, maka janganlah engkau bicara. Abu Lahab waktu itu kebetulan dikenal sebagai orang tua di suku Abdul Muttalib, ya. Ini paman kandungnya Nabi sendiri. Ya, paman kandungnya Nabi sendiri. Maka akhirnya seluruh keluarganya waktu itu mendengar Abu Lahab, dan Nabi SAW menunda pembicaraan. Lalu Nabi SAW mengundang kembali lagi di kesempatan lain beberapa hari setelahnya seluruh kerabatnya untuk makan di rumah beliau dan beliau dakwai. Kecuali Abu Lahab tidak diundang sama istrinya. Barulah Nabi SAW berdakwah, dan ternyata pada saat itu dihasilkan salah satu tante beliau yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib masuk Islam, ya. Dan ini Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam. Ibunya Zubair bin Awam. Zubair ini sepupu Nabi yang tadi masuk Islam juga, ya. Yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Dakwah Islam makin menyebar dan banyak yang memeluknya, dan yang paling banyak masuk Islam dari golongan orang miskin ya pada saat itu. Di antara orang-orang yang masuk Islam dari budak, dari orang-orang miskin itu yang paling banyak masuk Islam. Yang terkenal kisahnya adalah Yasir dan istrinya Sumayyah. Yasir dan Sumayyah, ini yang terkenal. Dan inilah dua orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Siapa itu Yasir dan siapa Sumayyah? Mereka adalah dua orang yang merupakan budaknya Abu Jahal, budaknya Abu Jahal. Jadi waktu Nabi SAW mulai berdakwah tersebar, kemudian banyak orang yang syahadat, ya kan gitu, dilarang sembah berhala, tidak boleh berzina, nggak boleh menipu orang, hukum-hukum Islam yang sudah turun umumnya pada saat itu. Lalu Yasir dan Sumayyah masuk Islam. Abu Jahal waktu itu marah. Sumayyah ini jemaah sekalian lagi hamil. Sumayyah waktu itu lagi hamil. Maka disiksa oleh Abu Jahal. Terus disuruh murtad kembali, disuruh sembah berhala. Mereka tidak mau. Akhirnya Yasir dibunuh waktu itu. Yang pertama dibunuh Sumayyah dulu, baru Yasir. Istrinya dulu. Apa yang terjadi? Jahat sekali Abu Jahal ini ya, yang diberikan julukan Fir'aunnya umat ini. Dia mengambil tombak dan ditusuk perutnya Sumayyah. Jadi Sumayyah itu mati dengan bayinya, gitu kan. Kemudian setelah itu Yasir mau bela istrinya, ditusuk juga oleh Abu Jahal dan mati dua-duanya. Tertinggal anaknya Ammar. Ammar radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang mulia, ya, yang mulia, yang luar biasa. Ammar ini orang yang Allah berikan panjang umur. Umurnya kalau nggak salah dia meninggal itu 100 tahun, ya. Ammar ini. Ammar ibn Yasir inilah yang pernah waktu sementara ya disiksa ibunya dengan ayahnya, dan dia merasa ketakutan sekali ya. Abu Jahal mengatakan, "Wahai Ammar, kalau kau tidak ya meninggalkan agamanya Muhammad, maka saya akan bunuh kamu seperti kedua orang tuamu." Maka Ammar pun ketakutan. Ammar pun waktu itu ketakutan. Akhirnya Abu Jahal bilang, "Kalau kau tidak mengaku, tidak mengatakan ada unta lagi lewat nih, bilang sekarang, unta ini Tuhanku. Kalau kau tidak bilang, maka saya akan bunuh kamu." Maka Ammar karena kesakitan disiksa, dia pun mengatakan unta ini Tuhan saya. Setelah itu Ammar datang ke Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah binasa. Saya sudah murtad, tinggalin agama Islam." Nabi tanya, "Kenapa?" "Kasusnya begini, Abu Jahal siksa bunuh Sumayyah ibu saya dan ayah saya Yasir, kemudian saya pun disiksa. Kalau saya tidak mengucapkan unta ini yang lewat adalah Tuhan saya, gitu kan, maka saya akan dibunuh." Lalu kata Nabi SAW, "Kalau besok kau ditangkap lagi oleh Abu Jahal dan disuruh ucapkanlah, kau tetap muslim. Kau tetap muslim, karena kau sebenarnya menyebutkan itu bukan dari hatimu, gitu kan." Dan turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan, "Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman." Ya, itu orang bisa murtad dari agama kecuali orang yang memang mengucapkan sesuatu itu ya, dia benci bukan dari hatinya tapi hanya lisannya, dan hatinya penuh dengan keimanan. Termasuk juga orang yang masuk Islam dari golongan orang-orang miskin dan budak ini adalah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia juga. Ini ada kisah sendiri, di pundaknya beliau itu ada bekas lubang yang besar, itu karena disiksa juga oleh tuannya dia, gitu kan. Tapi beliau sabar dengan agama Islam ini. Kemudian yang terkenal muadzin Nabi SAW Bilal bin Rabah, ya, ini juga masuk Islam. Kemudian Suhaib ar-Rumi, ya, ini semua kalangan orang miskin dan para budak. Kemudian Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu ingin mengiklankan Islam. Jadi waktu itu sudah mulai. Jadi setiap orang masuk Islam disiksa oleh tuannya. Masih secara individual. Abu Bakar mau nantang itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingin mengiklankan Islamnya. Maka beliau lalu datang di dekat Ka'bah dan membaca ayat Quran yang sudah beliau hafal. Melihat hal tersebut, yang terjadi adalah Quraisy pun lalu mengeroyoki sampai darahnya Abu Bakar menemui wajahnya. Kita beliau baca Quran, dipukulin, beliau tetap baca. Sampai selesai surah yang beliau hafal, baru beliau berhenti gitu. Tapi beliau dipukulin sambil membaca Al-Quran itu. Ini bentuk dakwah yang pertama sekali waktu itu ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat Nabi yang mulia lain yang terkenal, juga merupakan sahabat Nabi ya, yang kuat imannya dan menghafal beberapa surah Al-Quran. Tidak mau juga kalah dengan Abu Bakar gitu kan. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini orangnya sangat kurus sekali. Orangnya sangat lemah secara fisik gitu. Kecil sekali badannya. Ya, sampai-sampai pernah terjadi jemaah sekalian waktu sudah hijrah ke Madinah gitu kan. Pernah Abdullah bin Mas'ud ini naik di atas pohon kurma, kemudian ada angin yang niup, bajunya itu terangkat sehingga betisnya beliau kelihatan. Sangat kurus, kecil sekali gitu, ya.
Kayak hampir tidak ada dagingnya. Ya. Ini memang disebutkan dalam riwayat begitu. Dan sahabat banyak yang menertawakan. Sahabat hanya jadi ketawa lihat itu kan. Lalu apa kata Nabi SAW? Apakah kalian menertawakan kecil betisnya ya, Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan pada hari kiamat jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Jauh lebih berat daripada gunung Uhud radhiyallahu anhum. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud ini pada saat di Mekah jemaah sekalian baru masuk Islam, beliau juga ingin mengiklankan Islamnya, maka beliau membaca surah Ar-Rahman depan Ka'bah. Lalu Quraisy mengeroyokinya, tapi anehnya dia tetap bertahan sampai selesai surah. Kalau orang kecil, orang kurus sekali gitu lemah, tapi dia tidak peduli. Tetap dia baca Al-Quran untuk mengiklankan Islam. Siapa tahu dengan 2-3 ayat ada yang menyentuh orang-orang Quraisy tersebut. Nabi SAW berkata, apa yang engkau lakukan hai Ibnu Mas'ud? Untuk apa kamu nyusahin dirimu dipukul-pukul gitu? Kata Abdullah bin Mas'ud, bila anda kehendaki ya Rasulullah, besok pasti aku akan lakukan lagi. Kalau anda suruh, saya ngaji lagi depan Ka'bah, nggak apa-apa biar mereka pukulin gitu. Tapi ini menunjukkan juga bagaimana para sahabat alaihim yang sangat luar biasa. Mereka mendakwakan Islam tanpa takut untuk berdarah, untuk ditolak, untuk apa itu tidak masalah. Pada saat dakwah mulai gencar, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah juga mencaci maki Tuhan mereka. Sebenarnya sahabat ini bukan caci maki Tuhan mereka ya. Sahabat ini cuma bilang, apa yang kalian sembah ini patung dibuat sendiri gitu kan. Tapi tetap aja mereka ngerjain itu. Maka mereka anggap sahabat sedang mencaci maki. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utamanya Nabi SAW adalah pamannya Abu Talib. Jadi orang-orang Quraisy ini masih ragu nyiksa Nabi, ganggu sahabat-sahabat yang terkenal seperti Abu Bakar, ya, orang-orang yang memang luar biasa gitu ya, apa namanya kedudukannya. Ya mereka tahu bahwasanya yang mendukung ini adalah Abu Talib. Abu Talib adalah pendukung utamanya gitu. Maka mereka pun sepakat mendatangi Abu Talib dan berkata, wahai Abu Talib, ponakan anda sangat mengganggu kami, sementara ia berada dalam naungan anda. Kami minta biarkan kami mengadilinya atau anda yang memberhentikannya. Abu Talib lalu menjawab, tidak mungkin, dia adalah ponakanku sama dengan anakku. Siapa yang mengganggunya maka berarti mengganggu aku. Tentu pada zaman itu kalau kepala suku sudah bicara seperti ini nggak mungkin dibantah gitu. Karena kalau tetap dibantah maka akan perang antara suku dan besar-besaran. Maka berpencar orang-orang Quraisy dengan kekecewaan. Namun karena Nabi SAW tetap gencar berdakwah dan mereka menganggap mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka kembali kepada Abu Talib yang kedua kali ini dan mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya. Kami sudah tidak sabar lagi, kata mereka. Melihat keadaan sudah memanas, maka Abu Talib pun mendatangi Nabi SAW seraya berkata begini, wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mengeluhkan ulahmu ini dalam berdakwah ini. Abu Talib waktu itu tidak tahu, belum tahu gitu kan. Apa yang sedang disampaikan? Aku ingin solusi agar masalah ini tidak membesar. Jangan sampai jadi masalah besar di Mekah nanti. Nabi SAW berkata, demi Allah wahai pamanku, bila seandainya mereka meletakkan orang-orang Quraisy di tangan kananku matahari, diambil matahari dari langit, didatangkan dikasih aku. Bukan cuma dikasih harta, dikasih kerajaan, bukan. Matahari diambil, ditaruh di tangan kananku. Siapa yang lebih hebat daripada pegang matahari gitu kan? Dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini maka aku tidak akan melakukannya. Artinya aku tetap akan berdakwah. Melihat tekad Nabi SAW, Abu Talib pun lalu berkata dengan beberapa keluarga-keluarga Nabi yang duduk di situ, demi Allah kami pun akan menolongmu walaupun engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Karena mereka masih sembah berhala, kan gitu. Karena melihat tekadnya Nabi, mereka bilang, demi Allah kami akan menolongmu walaupun kau caci maki Tuhan-Tuhan kami. Sampaikan saja apa yang kau inginkan. Jadi sukunya Nabi SAW ini cuma fanatisme saja. Baik, kita dukunglah. Maka dengan pertolongan tersebut Nabi SAW makin gencar berdakwah dimanapun dan kapanpun. Di musim haji, di waktu biasa, tokoh Quraisy atau orang miskinnya semua didakwain. Sekali lagi, orang-orang Quraisy waktu lihat makin tersebar Islam, tidak bisa sabar, maka mereka mencoba menyempitkan jalan dakwah Nabi SAW dengan mencoba merayu Abu Talib. Apa yang mereka lakukan? Karena Abu Talib ini membela Nabi, karena Nabi dianggap bukan cuma ponakan, tapi anak kesayangannya. Abu Talib ini sangat sayang dengan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy mengutus seorang anak muda yang waktu itu sebaya dengan Nabi. Anaknya bernama Amarah bin Walid. Ini anak terkenal sekali gagahnya, pintarnya, kebijaksanaannya. Oh, sempurna pokoknya. Anak ini sempurna, gitu kan.
Lalu apa yang mereka katakan? Ambillah Amarah sebagai anak dan menggantikan posisi Muhammad. Dan serahkan Muhammad kepada kami. Udah ambil aja orang ini, jadikan anakmu, kami sudah nobatkan, silahkan. Tapi Muhammad kasih kami akan adili. Apa kata Abu Talib? Kalian sungguh aneh, kalian memberikan anak kalian padaku untuk diasuh, gitu kan? Dan kalian ingin meminta anakku untuk kalian sembelih, gitu kan? Lalu Abu Talib menolak dengan keras. Karena dengan Abu Talib jalannya sudah tertutup, tidak ada lagi, maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat untuk melakukan dua hal. Ini masyhur sekali dalam sejarah ya. Yang pertama adalah mengajak Nabi SAW secara langsung untuk berdebat. Dan itu dengan cara mengutus seseorang yang paling pintar di antara mereka, paling pintar syair, paling mengetahui keadaan dunia waktu itu, suku-suku, pokoknya orang yang paling bijaksana, yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang masyhur, Al-Walid ibn Mughirah berkata, waktu dia mendatangi Nabi SAW, wahai Muhammad, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang kamu dakwahkan ini? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami karena sembah berhala, juga mencaci maki sesembahan kami. Bila penyebab masalah ini karena engkau sakit, engkau kena sihir, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami agar dapat mendatangkan tabib terbaik untukmu. Bila karena engkau ingin menjadi kaya, ini tawaran yang kedua, kalau tadi karena kamu sihir sakit kami obatin. Kalau kamu ingin kaya, maka kami akan kumpulkan semampu kami harta untukmu agar engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Bila karena engkau ingin kemuliaan, maka kami semua akan menyanjungmu. Gak perlu khawatir karena kamu tokoh kami, tokoh masyarakat. Bila karena engkau ingin menjadi raja, maka kami akan nobatkan engkau menjadi raja kami. Bila karena wanita, maka kami akan nikahkan engkau dengan wanita tercantik sesuai pilihanmu. Setelah semua yang Al-Walid ucapkan tadi, dan Nabi SAW diam aja, nggak nyaut. Sewaktu itu Walid selesai, udah selesai. Nabi SAW bilang, berkata, apakah engkau sudah selesai wahai Walid? Walid bilang iya, nggak ada lagi yang mau disampaikan. Walid memang nunggu apa jawabannya nih. Lalu Nabi SAW berkata, sekarang coba dengarkan dari aku baik-baik. Nabi lalu membacakan surah Al-Fussilat. Ya. Al-Fussilat ini urutan 41 dalam Al-Quran, ayatnya panjang ya. Ayat 1 sampai ayat 54. Ya. Nabi SAW baca, jadi Nabi ini nggak dialog sama Al-Walid, nggak jawab begitu saja. Memang saya bukan mau ini, bukan, enggak. Nabi cuma bacain ayat. Tapi Nabi titip pesan, dengarin baik-baik nih ayat Quran. Apa yang dibacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainakum hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun qul a innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا Faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Sampai ayat 13 ini, waktu Nabi SAW baca, kebetulan waktu itu jemaah sekalian, Al-Walid ini belum pernah tahu apa yang Nabi dakwain, dan cuma dengar simpang siur. Dan juga selama ini orang cuma baca, oh Muhammad tuh selalu bacain ayat-ayat Quran dari Allah. Dia nggak pernah dengar, baru kali ini dia dengar gitu. Apa yang Nabi katakan, kita terjemahin dulu 13 ayat ini ya. Pertama, Hamim. Hamim ini berarti potongan huruf-huruf Al-Quran di awal surah yang Allah lebih tahu artinya atau nama surah itu. Ya. Ayat kedua, diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang.
Jadi ini yang saya bacain kamu sekarang Walid, kitab yang turun dari Tuhan. Siapa itu? Yang maha pemurah lagi maha punya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, agar kalian mengetahui dalam bahasa kalian turun nih. Maksudnya kalian faham itu. Yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Berita gembira bagi orang yang beriman, ancaman peringatan bagi orang yang menolak. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkannya. Kenapa kalian tidak mau dengar dulu ayat ini? Dengar dulu apa yang saya sampaikan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya. Apa yang kamu seru kepadanya? Jadi kami nggak mau dengar, tidak perlu tahu ayat itu apa isinya. Dan telinga kami ada sumbatannya, dan antara kami dan engkau wahai Muhammad ada dinding pemisah. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami pun akan bekerja. Jadi berbuatlah semaumu, kami juga akan berbuat. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepada aku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa Allah. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Ya, kalau orang kafir maka ini berarti akan sulit bagi mereka untuk beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakin Allah, ngikutin apa yang Allah perintahin, itu amal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putus. Katakanlah hai Muhammad sekali lagi kepada mereka, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, yang bersifat demikian adalah Rabb semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Ya. Jadi Allah SWT menciptakan ini dalam 6 masa. Penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Tadi kan 2 masa penciptaan bumi, kemudian 4 masa ini penentuan apa yang ada di dalamnya. Yang ke-11 adalah kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Ya. Jadi ini semua cerita tentang prosesi, ya, prosesi langit dan bumi ini. Dan dia Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, pada langit dan bumi. Waktu itu berarti bumi lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diciptakanlah 7 lapis langit tadi. Lalu Allah berkata kepada keduanya, ke langit dan bumi, datanglah kepadaku dengan perintahku, dengan suka atau dengan terpaksa. Lalu keduanya menjawab, langit dan bumi berkata kepada Allah, kami datang dengan suka hati, kami tunduk dengan suka hati. Maka dia Allah menjadikannya 7 langit. Jadi pada saat itu Allah baru menjadikan 7 lapis langit. Dalam 2 masa pula. Ya, jadi dalam di sini juga sama dengan bumi yang memiliki 2 masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Lalu Allah memerintahkan setiap langit ada penghuninya, ada tugas-tugas di situ. Dan kami hiasi langit yang dekat. Ya, ini sekarang langit yang di atas kepala kita. Langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang seperti kita lihat sekarang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, maksudnya tidak tabrakan, tetap posisinya gitu kan, fungsinya masing-masing ada. Demikianlah ketentuan Tuhan yang maha perkasa, ya, lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, ini ayat terakhir 13 tadi, yang langsung berhenti Nabi waktu itu karena diberhentikan oleh Al-Walid. Dia mengatakan, jika mereka berpaling, tidak mau beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan tidak mau mengimani kamu risalah wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku Allah telah memperingatkan kalian dengan petir itu yang telah menimpa kaum Ad dan Samud. Kebetulan kisah kaum Ad dan Samud ini adalah kisah yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Ya, kaum Ad dan Samud ini kaum yang memang Allah siksa dengan petir. Mereka tahu kisahnya bahwasanya Allah pernah turun petir dari langit dan menghancurkan 2 suku ini. Saat tiba di ayat ke-13 ini, Al-Walid ketakutan mendengar ayat 13 tadi. Karena mereka tahu kisahnya kaum Ad dan Samud gitu kan. Ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya lalu menutup mulut Nabi SAW lalu mengucapkan kalimat dan berkata, aku memohon kepadamu, hai Muhammad atas nama Allah, gitu kan, janganlah engkau putus hubungan kerabatmu. Ya, jadi maksudnya, kalau kau ucapkan ini dan benar Allah turunin, kerabatmu semua akan mati. Berarti mereka yakin ada Allah, gitu kan? Sebenarnya mereka yakin ada Allah. Mereka takut dengan Allah, tapi mereka masalahnya masih berbuat kemusyrikan. Perhatikan ya jemaat sekalian, ada bedanya. Allah Tuhan kita yang tidak meyakini Allah sama sekali itu namanya kafir.
yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, kayak sembah berhala, pakai jimat, sembah pohon, itu berarti syirik. Dua-duanya nggak boleh. Tidak meyakini kafir, meyakini tapi masih melibatkan Allah dengan makhluknya dalam hak-haknya Allah, itu dalam ibadah, maka berarti dia musyrik. Orang-orang kafir Mekah ini musyrik. Mereka yakin ada Allah yang ciptakan langit Allah, bumi Allah, mereka tahu itu, tapi mereka masih nyembah berhala. Ya seperti banyak orang di antara kita sekarang, sholat iya, tapi masih pergi kuburan minta-minta. Sama persis perilakunya orang kafir Quraisy Mekah, nggak ada bedanya. Karena mereka yakin ada Allah, cuma mereka masih melibatkan ibadahnya dengan makhluk gitu. Maka pada saat itu karena ketakutan dia mengatakan unsyiduka ya Muhammad billah ya warrahim. Jadi saya minta kepada Muhammad, takutlah kepada Allah, berhenti itu ditutup oleh Nabi, dan hati-hati dengan kerabatmu sampai 3 kali. Lalu dia duduk kembali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan surah sampai habis, sampai ayat 54. Ini tentu kita tidak akan baca, karena memang yang jadi saksi bahasan cuma sampai 13 ayat tadi, itu kan sisanya itu dibacain dan Al-Walid pun dengar. Setelah selesai dibaca, yang anehnya jemaah sekalian, ya kata Nabi SAW, wahai Walid, ini yang saya miliki. Ini jawaban saya nih. Saya nggak punya yang lain. Nabi nggak ucapin kalimat pun, cuma bacain surah Al-Quran. Jadi Nabi SAW tidak dialog tapi bacain Al-Quran. Maka dengan kemujizatan Al-Quran, Al-Walid tidak bisa membuka dialog. Dan ia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan. Dan ia benar-benar tersentuh dengan ayat-ayat tadi. Lalu ia berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke Darun Nadwa, tempat orang-orang Quraisy kumpul. Lalu orang-orang Quraisy yang mengutusnya berpikir, ada apa nih dengan Muhammad? Kita sudah penasaran mau dengar bagaimana dialognya dengan Walid. Walid orang yang paling pintar. Tiba-tiba saja, ya, pada saat orang-orang Quraisy mengutus Walid, mukanya dalam kondisi marah menuju ke Nabi SAW. Karena mau tahu informasi gitu kan. Waktu pulang, tiba-tiba saja mukanya Walid kelihatan seperti orang yang sedang terkagum-kagum. Lalu waktu di Darun Nadwa orang-orang Quraisy tanya, demi Allah, sesungguhnya hai Walid, engkau telah kembali dengan raut wajah bukan seperti wajahmu waktu kamu pergi tadi. Waktu pergi tadi kamu marah, sekarang kamu pulang ya dalam kondisi senyum-senyum. Orang kagum-kagum, ada apa denganmu? Lalu Walid mengatakan apa? Dengarkan kalimat yang luar biasa Ibu sekalian, ini pengakuan yang luar biasa. Dia mengatakan, ini orang paling pintarnya Quraisy. Demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya. Ketahuilah, semua perkataannya Muhammad itu sangat indah, juga sangat jelas, perkataannya sangat tinggi. Sungguh ya perkataan yang terbaik yang dia ucapkan itu sudah ada buahnya, ada hasilnya. Artinya ini biasa digunakan oleh para penyair ya. Perkataan yang tertingginya itu berbuah, artinya apa yang dia inginkan sudah sampai targetnya. Dan perkataannya yang paling sederhana telah mencukupi, hanya sudah menjawab saya. Dan pastilah perkataannya ini akan menang dan tidak akan terkalahkan. Nabi SAW dikarunia Al-Quran karena kaumnya pada saat itu menjunjung tinggi sastra. Dan Al-Quran datang dalam menantang sastra itu. Dan kita sudah tahu semua nabi-nabi itu jemaah sekalian diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Kalau Nabi Musa dulu senang dengan sihir, ya, kaumnya Fir'aun, maka diutuslah seperti sihir itu tapi mukjizat. Ya, tongkat bisa berubah jadi ular, tangannya bisa dikeluarkan jadi cahaya dan seterusnya gitu kan. Nabi Isa kedokteran, Allah tantang mereka dengan Isa datang tanpa ayah gitu kan. Bisa hamil Maryam dengan tanpa suami, tanpa berhubungan biologis yang manusia tahu selama ini dalam ilmu kedokteran. Nabi SAW itu sastra yang terkenal. Jadi bisa saja mereka menyusun sastra-sastra itu sangat indah, sangat bagus gitu. Quran datang, seperti misalnya penggunaan wasyamsi waduhaha, kan gitu, akhirnya pakai ha semua ya, wal qamari idza talaha, itu luar biasa dan banyak ayat Al-Quran begitu. Itu sebenarnya komponen susunan puisi-puisi atau syair-syair gitu kan. Tapi Al-Quran bukan syair, cuman menyerupai itu dan mengalahkan syair karena isinya maknanya sangat besar, berbicara tentang langit bumi. Syair-syair cuma mengatakan, kebanyakan penyair Arab itu cuma memuji apa yang ada di sekitarnya, seperti misalnya wanita, kemudian rumahnya yang bagus, jenis pekerjaannya, cuman itu saja, dan itu sudah dianggap sangat tinggi. Nabi SAW waktu itu, melihat keadaan Walid berubah oleh orang-orang Quraisy, serentak orang-orang Quraisy yang berada di Darun Nadwa berkata, wahai Abul Walid, apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kau sendiri sudah beriman pada Muhammad? Walid mengatakan tidak, tapi demi Allah aku belum pernah mendengar perkataan seperti itu.
Dengarkan, orang-orang Quraisy selalu berkata begini. Lalu mereka berkata kepada Walid, mungkin itu syair-syair saja yang dia sampaikan. Kata Walid, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian lebih tahu dari aku dari syair-syair. Aku orang paling pintar syair. Dan ya, orang ini mengatakan, dan aku ya tahu yang Muhammad sampaikan bukan syair. Lalu mereka berkata lagi, kalau begitu mungkin Muhammad itu seorang peramal dan penyamun. Makanya kata-katanya bagus gitu. Walid mengatakan, aku juga adalah orang yang paling pintar dan paling tahu peramal dan penyamun dari kalian semua. Dan kalian tahu itu. Saya tahu. Dan tidak ada sedikit pun dari sifat peramal dan penyamun di diri Muhammad. Kan biasa penyamar itu taruh menyan-menyan kan. Ngomongnya mengkhayal, penampilannya menakutkan. Ini enggak ada ciri-cirinya itu. Dan kata-katanya sama sekali dia tidak ucapkan dari dia gitu. Lalu orang Quraisy bilang lagi yang ketiga, mereka berkata, kalau begitu berarti Muhammad itu orang kerasukan jin. Ya. Makanya dia bisa ngomong, gitu kan, bagus. Walid mengatakan, Walid ini jawab sendiri ya. Dia bilang, aku lebih tahu semua ciri-ciri orang yang kemasukan setan atau orang gila dan tidak ada sedikit pun pada diri Muhammad. Mereka bilang lagi, kalau begitu berarti penyihir. Al-Walid bilang, aku sangat tahu dan kenal penyihir-penyihir serta perilaku mereka. Tidak ada sedikit pun pada diri Muhammad. Gitu kan. Mereka lalu berkata, engkau telah membuat kami bingung, wahai Walid. Lalu apa yang semestinya kami katakan tentang Muhammad? Lalu Walid memberikan saran. Ini sarannya Walid ya. Orang yang terpintal di antara mereka berkata, yang pertama, kalian mengikutinya karena ucapannya benar. Mereka menjawab, tidak mungkin kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Al-Walid bilang, kalau begitu saya tawarkan yang kedua. Apa yang kedua? Biarkan dia berdakwah kepada siapapun. Bila dia benar dan banyak diikuti manusia dan jadi terkenal serta termuliakan, maka kalian juga akan terkenal dan termuliakan karena dia dari suku kalian. Jadi biarin aja, kalau dia terkenal maka kalian juga akan harum namanya. Bila dia dibunuh oleh orang-orang yang sedang didakwai, maka itu salah satu tujuan kalian akan membunuhnya kan? Gak usah repot-repot, biarin aja dia dakwah. Nanti kalau dia dibunuh oleh orang, maka kalian juga itu tujuannya. Kalau dia namanya harum, kalian juga harum. Ini bijaksana sebenarnya ya. Mereka menjawab, demi Allah kami tidak setuju semuanya. Tidak mau, orang-orang Quraisy. Ini karena kekerasan hati ya. Al-Walid lalu bingung atas kaumnya. Ini karena fanatisme keturunan. Jadi makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yang paling banyak kata ulama, orang jauh dari agama karena fanatisme buta. Itu penyakit paling bahaya. Oh enggak, suku saya mengatakan begini, oh tradisi kami begini. Nah itu, jadi jauh dari agama gara-gara itu. Ini contohnya kisah dari Walid. Walid ini sudah dengar ayat Al-Quran, dia sudah tersentuh, mau beriman. Dia sudah dakwai kaumnya nih. Bayangin kalau berhasil dia pertahankan, maka akan luar biasa. Tapi karena fanatisme suku, dia mulai berpikir syaitan goda dia. Oh kalau nanti misalnya saya tetap bertahan, terus suku saya marah dengan saya, akhirnya saya terkucil, apa segala. Lalu dia bilang begini, Al-Walid bingung atas kaumnya. Lalu ia berkata, kalau kalian juga tidak mau, maka katakanlah ia penyihir. Karena itu paling dekat dengan keadaannya. Karena dengan dakwanya ia dapat memisahkan antara suami istri, orang tua dengan anak, dan lain-lain. Ya. Kata para ahli sejarah, subhanallah, hampir saja Walid menyebarkan kebenaran pada Quraisy dan mereka sudah terpojok waktu itu, sudah nggak ada lagi jawabannya. Ya. Tapi akhirnya Walid pun menyetujui untuk menyebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang penyihir dan setelah itu dia kembali mencaci maki Nabi. Si Walidnya nih, bukan masuk Islam. Ya. Ibaratnya kalau kita sekarang ini rasionalnya Bapak Ibu sekalian sudah hadir di pengajian, sudah dengar ayat dengan hadis, tersentuh nih. Begitu keluar kumpul lagi sama teman-temannya, enggak deh. Ya, nggak usah. Nah, alhamdulillah kalau ada sentuhan ya. Jadi begitu kurang lebih gambarannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menceritakan khusus ya, turun ayat tentang si Al-Walid tadi ini. Si Walid tadi ini karena dia akhirnya menolak dakwah dan akhirnya diikut-ikutan dengan kaumnya juga bilang penyihir, ya. Akhirnya Allah turunkan khusus dia itu dari ayat 11 sampai ayat 30. Ya, ini kurang lebih ya, ayatnya cukup banyak. Ya. Ini surah Al-Muddathir urutan 74. Tentu ini kelihatannya banyak ayat sampai 30 karena ayatnya pendek-pendek ya. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida
thumma yatma'u an azid kalla innahu kana liayatina anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Terjemahannya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah menciptakannya, yang telah aku ciptakan atau menciptakannya sendiri. Maksudnya di sini Allah akhirnya mau mengambil alih Al-Walid tadi. Karena sebenarnya tadi waktu dia datang dialog dengan Nabi SAW, yang telah membuat dia tersentuh Allah SWT agar dia bisa berdakwah di kaumnya sebenarnya. Dan itu kebebasan, orang bisa memilih. Ini juga pelajaran besar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semua orang di antara kita tidak akan pernah dipaksa oleh Allah. Tidak ada paksaan untuk beribadah, nggak ada paksaan untuk meninggalkan maksiat, tidak ada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, tinggal diberi kebebasan untuk memilih. Dan ini kemahadilan Allah. Al-Walid tadi, kalau Allah mau, Allah bisa paksain dia, tapi tidak, Allah berikan kebebasan. Nanti dia tentukan sendiri dan dia hanya tentukan tidak mau beriman. Itu penentuan dia sendiri. Karena dia tidak mau beriman, Allah turunkan ini. Allah mengatakan, biarkanlah aku yang akan bertindak, hai Muhammad, kepada orang yang telah aku ciptakannya sendiri. Maksudnya si Walid tadi. Dan aku jadikan baginya harta yang banyak. Karena Walid ini punya harta yang banyak, Allah yang kasih, gitu kan. Dan anak-anak yang selalu bersama dia. Kata para ahli tafsir, Al-Walid ini punya anak di atas 10 orang. Laki-laki semua, itu kalau dia jalan diikutin oleh anak laki-lakinya semua. Jadi seperti sebuah kekuatan gitu ya, yang dipamerkan. Jadi dia dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan kulapangkan baginya rezeki juga kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Jadi Walid sempat mengatakan, ya, mau minta ditambahin, minta kepada Allah. Tapi dia masih syirik, masih nyembah berhala. Sekali-kali tidak akan aku tambah karena sungguhnya dia telah menentang ayat-ayatku Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Maksudnya aku akan susahkan hidupnya. Sesungguhnya dia telah memikirkan waktu sampai ayat tadi, dia mulai berfikir gitu kan. Dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Dia mau ambil keputusan tadi, mulai mendakwai kaum Quraisy. Maka celakalah dia. Bagaimana dia membatalkan, bagaimana tiba-tiba dia beralih. Tadi sudah tersentuh, tiba-tiba dia beralih. Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan, bagaimana dia mengambil keputusan untuk batalin beriman. Kemudian dia mulai berfikir, sesudah dia ya bermasam wajah dan merengut. Maksudnya setelah dia tadinya datang dalam kondisi marah, ya tiba-tiba dia berubah. Lalu dia berkata, Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkan dia, kata Allah tentang Al-Walid, ke dalam api neraka Sakar. Tahukah kamu apa itu neraka Sakar? Sakar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Artinya akan membakar semua dari kulit, urat sampai tulang-tulangnya hangus. Gitu kan? Lalu dikatakan neraka Sakar adalah pembakar kulit manusia. Dan di atasnya neraka itu ada 19 malaikat yang jaga. Lalu jemaah sekalian, karena langkah berdialog dengan Nabi SAW itu tidak berhasil, tadi dialog Al-Walid tidak berhasil dengan Nabi SAW, maka mereka sepakat dengan langkah kedua, dan ini penutupan bahasan kita dalam langkah kedua ini, kami akan membunuhnya juga menyusahkannya. Orang-orang Quraisy bilang, kami akan membunuhnya dan menyusahkan Nabi SAW. Mulai saat itu, orang-orang Quraisy semua sepakat memulai dengan mencaci maki Nabi SAW. Setiap kali bertemu Nabi di depan Ka'bah, waktu Nabi lagi tawaf, setiap hari mereka selalu mencaci maki Nabi dengan beragam macam cacian. Tetapi Nabi SAW bersabar sampai tiba suatu hari sudah tidak tahan lagi Nabi dicaci maki tentang keturunannya, caci maki tentang keluarganya, pokoknya caci maki saja. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian sampai kalian semua terbunuh. Nabi ini orangnya nggak pernah banyak ngomong gitu, ya, kecuali hal-hal yang baik. Satu kali Nabi langsung mengancam mereka, wahai Quraisy, karena kalian caci maki seperti ini, caci maki Allah, caci maki Al-Quran, caci maki Nabi SAW, keluarganya Nabi, maka saya akan memerangi kalian sampai saya akan membunuh kalian semua.
mendengar kata-kata yang tegas dan keras dari mulut Nabi SAW. Anehnya, tiba-tiba saja orang-orang Quraisy tadi yang mencaci maki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, maafkanlah kami tidak bermaksud sampai masalah ini terjadi gitu. Setelah Nabi SAW meninggalkan mereka, ya, kemudian mereka kembali duduk di dalam nadwa, lalu mereka saling menghardik satu sama yang lain gitu. Bukankah tadi kita sudah sepakat memang untuk caci maki dia sampai ia melawan lalu kita bunuh? Karena kalau tiba-tiba dibunuh nanti Abu Talib bisa bela gitu kan. Tapi kalau kita caci maki dia terpancing emosi lalu kita terjadi perkelahian dengan dia terbunuh, maka itu nggak masalah. Mengapa dengan satu kalimat saja kalau dari mulutnya kalian semua malah minta maaf dengan dia? Gitu kan? Jadi orang Quraisy sendiri bingung. Maka keesokan harinya ketika melihat Nabi SAW sedang tawaf, mereka semua langsung mengoroyoki Nabi SAW sambil berkata, apakah engkau yang telah mengancam kami dengan peperangan kemarin? Karena jumlah mereka sangat banyak, maka Nabi SAW pun terpojok. Melihat keadaan tersebut, anak Nabi SAW yang masyhur Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, pada saat itu lewat dan lihat ayahnya dikeroyoki, langsung beliau coba membela, ya. Tapi tidak bisa. Lalu ia segera menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyampaikan apa yang terjadi. Maka Abu Bakar bersegera datang dan membantu Nabi SAW sampai ia berhasil menolong Nabi lepas dari mereka. Lalu Abu Bakar berteriak dengan suara keras, apakah kalian mau membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Apa alasannya? Dia cuma mengatakan Tuhanku Allah. Kalian juga mengatakan Tuhan kalian Allah. Cuma dilarang tidak boleh sembah berhala. Selesai. Apa masalahnya gitu? Kenapa kalian harus bunuh? Itu termasuk, ya, ini termasuk salah satu yang menimpa Nabi SAW, dan ini dalam dakwah. Tentu banyak hal, ya, banyak hal nanti akan kita pelajari juga. Cukup banyak hal-hal nanti yang terlewatkan dalam kehidupan Nabi SAW yang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang-orang Quraisy yang merupakan tantangan dakwah. Mungkin sampai sini dulu, insya Allah kita akan masuk pertemuan akan datang dengan masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu.